Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi di sinilah tempat di mana kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan Katekismus Reformasi di minggu yang ke-37. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Kita baca bersama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17 dan ke-18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara mengenai karya Roh Kudus, seringkali yang kita pahami hanya sebatas bahwa Roh Kudus itu penolong kita, dan dia bekerja di dalam kita dengan memberikan karunia-karunia. Namun sesungguhnya sebelum memberikan itu semua, Allah Roh Kudus terlebih dahulu memberikan apa yang sesungguhnya kita butuhkan, yaitu kehidupan. Kita tahu bahwa sebelum mengalami kelahiran baru, kita semua adalah orang-orang yang dikatakan mati secara rohani akibat dosa dan pelanggaran kita. Sehingga di dalam kematian kita, tidak mungkin kita dapat percaya kepada Allah, apalagi taat kepada Allah. Namun oleh kasih karunia-Nya semata, Dia menghidupkan kita melalui Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus melembutkan hati kita yang tadinya begitu keras, dan Allah Roh Kudus membukakan mata rohani kita yang tadinya tertutup. Sehingga kita dapat percaya dan menerima Kristus di dalam hidup kita. Dan sejak saat itu Allah Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan kehendak Allah berikutnya setelah Ia menghidupkan kita adalah untuk kita hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Dan perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus adalah perjalanan seumur hidup selama kita masih ada di dunia ini. Di dalam perjalanan itu Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia menghibur kita di dalam kesusahan kita. Dan Dia memimpin kita, memberi kita karunia rohani untuk dipergunakan bagi pembangunan tubuh Kristus, dan juga untuk melayani, dan juga untuk dapat menaati Allah. Namun perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus adalah bukan perjalanan yang kita katakan mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena keinginan daging, daya tarik dunia ini, juga godaan dari si jahat itu terus berusaha untuk menarik kita kembali kepada kehidupan lama kita. Oleh sebab itu Paulus di dalam ayat yang tadi kita baca bersama, memberikan penggambaran kehidupan orang percaya yang sudah di dalam Kristus itu seperti seorang prajurit yang siap sedia untuk melawan musuh. Dan bersyukur untuk Allah Roh Kudus bahwa Dia memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Namun tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Ada bagian lain, yaitu bagian kita yang harus kita kerjakan sebagai seorang prajurit Allah, yaitu berjaga-jaga senantiasa dengan perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan di dalam itu pun Allah Roh Kudus menolong kita di dalam proses itu. Di dalam kehidupan sehari-hari hal itu terjadi melalui disiplin rohani yang kita lakukan dalam hidup kita. Melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui saat teduh kita dan berbagai disiplin rohani lainnya, Allah Roh Kudus menolong kita. Melalui disiplin rohani, Allah Roh Kudus secara aktif menuntun kita di dalam perjalanan pengenalan kita akan Dia, dan di dalam menuju keserupaan kita dengan Kristus. Allah Roh Kudus tidak seperti seorang pelatih di dalam sebuah tim, Bapak Ibu Saudara, yang hanya memberikan instruksi dari luar lapangan kepada para pemainnya. Tapi
selama proses pengudusan ini, Allah Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita dan dia ikut berperang bersama-sama dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa satu saat nanti kita semua akan memenangkan pertempuran itu, peperangan itu bersama dengan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk karya Allah yang begitu agung dan mulia yang dia nyatakan kepada kita melalui Allah Roh Kudus. Kita yang tadinya seharusnya mati, kita dapat dihidupkan dan hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Tapi kita juga harus datang dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali kita menolak untuk mengikuti arahan dari Allah Roh Kudus dan lebih senang untuk mengikuti keinginan daging kita. Untuk itu saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh datang secara pribadi ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa memohon ampun di hadapannya. Saya persilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami terpesona ya Tuhan melihat kasih-Mu yang Kau nyatakan ini Tuhan. Karena siapa kami? Kalau kami yang tadinya hamba dosa boleh diangkat menjadi anak Allah ya Tuhan melalui Yesus Kristus. Namun kami juga datang bertobat saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena seringkali di dalam perjalanan proses pengudusan ini ya Tuhan, kami lebih senang untuk mengikuti keinginan kami ya Tuhan daripada mendengarkan Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan juga kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh kembali berjalan di dalam kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam perjalanan kami mengenal akan Tuhan kami. Dan di dalam perjalanan kami untuk semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.